Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dian Panjaitan. Sekarang kita akan belajar IPA ya teman-teman. Sebelum menyimak videonya jangan lupa subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Silakan disimak videonya. Hai semuanya. Nah, sebelum ke materi, Miss Lalahi mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran adalah 1. Siswa dapat memahami cara-cara merawat tumbuhan dan tanaman dengan benar. 2. Siswa mampu mempraktikkan cara-cara merawat tumbuhan dan tanaman dengan benar. Nah, Allah menciptakan beragam jenis tumbuhan dan tanaman yang memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Dalam memanfaatkan tumbuhan, kita harus memperhatikan batasan dan aturan yang telah ditentukan, yaitu tidak boleh memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan. Memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan dapat menyebabkan jumlah tanaman atau tumbuhan mengalami penurunan atau bahkan bisa terjadi kepunahan. Selain memanfaatkan tumbuhan, kita juga wajib mengetahui cara-cara baik untuk merawat tanaman atau tumbuhan supaya tidak terjadi kepunahan. Nah, caranya itu adalah, perhatikan ya. Nah, yang pertama, melakukan penyiraman secara teratur. Yang kedua, memberikan sinar matahari secukupnya. Yang ketiga, memberikan pupuk, hindari pupuk kimia. Dan yang keempat, memberikan cairan anti hama. Selanjutnya, memberikan nutrisi tambahan, tidak memotong tanaman sembarangan, memotong bagian yang kering atau mati, menjaga kualitas tanah, mengontrol suhu dan kelembapan, menjaga kebersihan di sekeliling tanaman, jauhkan dari sumber sirkulasi udara, rutin melakukan rotasi tanaman, dan yang terakhir memangkas rumput liar. Nah, ke-13 cara ini adalah cara yang baik untuk merawat tumbuhan dan tanaman. Jadi, kalau kamu punya tanaman, kamu bisa mempraktekkan langkah-langkah ke-13 ini untuk merawat tumbuhan yang ada di sekitar kamu. Nah, anak-anak Miss, sekarang semuanya coba perhatikan ya cara merawat tumbuhan. 1. Melakukan penyiraman secara teratur. Nah, penyiraman dilakukan di pagi atau malam hari. Siram tanaman secara merata. Siram tanaman dengan air secukupnya. Hindari menyiram terlalu basah dan menyebabkan dengan genangan air. Nah, anak-anak, cara menyiram tanaman itu jangan sampai berlebihan ya. Jangan sampai airnya itu bergenang di dalam tanah. Nanti akarnya bisa busuk. Nah, yang kedua, memberikan sinar matahari secukupnya. Nah, itu artinya adalah sayuran dan buah-buahan membutuhkan kurang lebih 6 jam sinar matahari secara langsung. Nah, tanaman hias membutuhkan kurang lebih 3-4 jam sinar matahari secara langsung. Nah, kita masuk ke yang 3, memberikan pupuk. Hindari pupuk kimia. Para ahli menyarankan untuk menggunakan pupuk kompos dan menggunakan pupuk yang berasal dari sisa-sisa kotoran hewan. Nah, yang keempat, menyemprotnya dengan cairan anti hama atau disinfektansi. Nah, yang kelima, memberikan nutrisi tambahan seperti nitrogen, fosfor, magnesium, dan lain-lain. Itu baik untuk tumbuhan. Nah, yang keenam, tidak memotong bagian tanaman atau tumbuhan secara sembarangan. Dan yang ketujuh, memotong bagian tanaman yang kering atau mati, supaya tidak menyebar ke bagian tanaman yang masih bertahan hidup. Nah, yang kedelapan, menjaga kualitas tanah dengan cara rutin mengganti media tanam. Nah, yang kesembilan, mengontrol suhu dan kelembapan di sekitar tanaman.
Contohnya, kita tidak boleh memilih tanaman dingin jika kita tinggal di daerah tropis atau sebaliknya. Yang ke-10, menjaga kebersihan di sekeliling tanaman, yaitu hindari tumpukan sampah di sekeliling tanaman. Buang sisa-sisa kotoran atau debu yang berada di sekitar tanaman. Nah, yang ke-11, jauhkan dari sumber sirkulasi udara. Jika kita menyimpan tanaman di dalam rumah, hindari menempatkan tanaman di sekitar AC atau pendingin ruangan, karena dapat membuat daun tanaman cepat kering. Nah, yang ke-12, rutin melakukan rotasi tanaman, yaitu menanam beberapa jenis tanaman pada musim tertentu dan menanam tanaman yang berbeda di musim berikutnya. Nah, yang ke-13 dan yang terakhir, memangkas rumput liar. Karena rumput liar di sekitar tanaman juga akan mengambil nutrisi dari tanah tempat tanaman tersebut tumbuh. Jadi, segala rumput-rumput harus dibersihkan ya. Nah, kesimpulan dari pelajaran yang kita dapat hari ini adalah merawat tanaman merupakan kewajiban kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Kenali terlebih dahulu jenis tanaman yang akan kita pelihara, supaya kita tidak mengalami kesalahan pada saat. Terima kasih. Dadah.